Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, dibuka halaman 59. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pelajaran subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Masih ingatkah kalian anak-anak tentang semboyan negara kita? Ya, betul. Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia terdapat beragam suku dan beragam agama. Masih ingat ada berapa banyak suku di Indonesia? Ya, banyak sekali. Contohnya apa anak-anak? Ya, betul. Suku Betawi dari DKI Jakarta. Suku Bataus. Ya, dari mana anak-anak suku Batak itu? Sumatera Utara. Suku Jawa berada di mana? Ya, berada di Pulau Jawa. Suku Madura berada di mana anak-anak? Ya, berada di Pulau Madura dan masih banyak lagi. Terus kalau agama di Indonesia ada berapa? Ya, ada 6. 1. Islam. 2. Kristen. 3. Katolik. 4. Hindu. 5. Buddha. Dan yang terakhir nomor 6 adalah Konghucu. Walaupun kita berteman dengan berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan dapat hidup rukun bersama. Oke, halaman 60. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Oke, kali ini ada tugas untuk kalian. Ayo berlatih. Simak dan dengarkan dongeng yang akan disampaikan pada video berikut ini. Mari kita dengarkan cerita fabel yang judulnya Ikan dan Burung.
hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah beterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan cerita yang ada pada video tersebut. Tugas kalian hari ini setelah mendengarkan cerita tersebut adalah coba dibuka halaman 62. Di situ ada ayo berlatih. Kalian disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Coba kalian langsung tulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu, kalau sudah selesai mengerjakan tugas, boleh disetorkan kepada ustazah. Selamat mengerjakan. Materi selanjutnya adalah pecahan. Anak-anak, masih ingatkah kalian pecahan itu seperti apa? Ya, waktu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan anak-anak. Sekarang, Ustazah sedikit mengulas kembali ya tentang pecahan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, ada pecahan 1/2 disebut setengah. Gambar kedua, ada pecahan 1/3 disebut sepertiga. Gambar berikutnya adalah 1/4 disebut seperempat. Nah, itu tadi adalah nilai pecahan ya. Untuk selanjutnya, membuat kartu pecahan. Contohnya seperti apa? Ya, sebelum membuat kartu pecahan, Ustazah akan menerangkan terlebih dahulu. Membuat kartu pecahan ada aturannya anak-anak. Kartu harus sama besar pembagiannya.
Perhatikan gambar berikut. Pembagian ini tidak sama besar, dan ini bukan pecahan setengah. Gambar berikutnya. Nah, ini yang betul, pembagian sama besar dan disebut pecahan setengah. Yuk, kita lihat contoh kartu pecahan buatan Ustadzah. Gambar 1. Ini adalah pecahan setengah. Gambar selanjutnya adalah pecahan sepertiga. Gambar selanjutnya adalah pecahan 1/4. Nah, itu tadi adalah contoh kartu pecahan yang pembagiannya sama besar. Bukalah halaman 65. Pada halaman ini ada kegiatan Ayo Berlatih. Kalian disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yuk, kita jawab bersama. Nomor 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah ada berapa anak-anak? Ya, betul, ada 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ya, 1/2. Nomor 2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun di atas adalah ada berapa anak-anak? Ya, betul, 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ya, betul, 1/3. Nomor 3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Banyak bangun tersebut ada berapa? Ya, betul, ada 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan berapa? Ya, 1/4. Anak-anak, itu tadi adalah pembahasan nilai pecahan. Sebelum pembelajaran ini berakhir, tugas kali ini adalah anak-anak membuat 3 buah kartu pecahan. Nomor 2, anak-anak mengerjakan tugas pada soal halaman 66 sampai halaman 67. Oke, sekian dari Ustadzah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sebelum pembelajaran ini berakhir, kita mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.